Haleluya, puji nama Tuhan. Kita berjumpa kembali saat ini dan saya berharap kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu, sebab Allah kita selalu pelihara dan melindungi kita semuanya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini tidak bisa lepas dari Tuhan. Hidup kita ini sebagai tanah liat dan kita tidak bisa terlepas dari benjunan. Itu sebabnya kita mau berserah apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita akan ikut, kita akan menurut apa yang Tuhan mau. Sebelum kita menikmati renungan pada hari ini, saya rindu menyanyikan pujian yang lama, tetapi pujian ini sangat memberkati kita, merupakan permohonan kita di hadapan Tuhan. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan ku tanah liat. Haleluya. Buatlah jalanmu dalam saya, Tuhan penjunan ku tanah liat. Biar kau kerjakan seluruh maumu, ku tunggu diam di kakimu. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Haleluya. Buatlah jalanmu dalam saya. Amin. Haleluya. Tuhan penjunan ku tanah liat. Biar kau kerjakan seluruh maumu, ku tunggu diam di kakimu. Biar kau kerjakan seluruh maumu. Haleluya. Biar kau kerjakan seluruh maumu, ku tunggu diam di kakimu. Haleluya. 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 Terpujilah namamu ya Allahku, penjunan kami. Kami adalah tanah liat. Biar Engkau pakai kami seturut maumu Tuhan. Sebab tanpa Engkau kami tidak berarti apa-apa. Tanpa pembentukan tangan Tuhan kami bukan apa-apa. Kami tidak mempunyai nilai sama sekali. Itu sebabnya sentuh hati kami ya Tuhan. Itu sebabnya bentuk kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu. Hari ini kami bersyukur kepadamu sebab Engkau tetap pelihara kami. Dan ini suatu bukti tangan-Mu selalu mengerjakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Hari ini kami akan menikmati sebagian daripada firman Allah. Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi alat-Mu, menjadi penyalur, penyambung
kemauan Tuhan, kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua tahu apa yang Engkau mau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau akan urapi setiap orang yang mengikuti tayangan ini. Biarlah kami semuanya boleh diberkati melalui firman kebenaran Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami akan mulai untuk menikmati firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi pada awal saya sudah mengatakan bahwa kita ini adalah tanah liat dan Tuhan itu adalah penjunan. Penjunan dan tanah liat tidak bisa dipisahkan. Demikian juga tanah liat tidak bisa dipisahkan dari penjunan. Penjunan itu adalah di dalam Alkitab dinamakan tukang periuk atau potter. Sedangkan kita tanah liat itu adalah clay, tanah liat, clay. Itu tidak akan ada artinya tanah liat itu kalau tidak dibentuk oleh penjunan. Dia akan tetap menjadi clay, menjadi tanah liat yang tidak berharga. Tetapi kalau kita sudah ada di dalam tangan penjunan, maka kita bukan lagi menjadi tanah liat, tetapi kita menjadi bejana yang indah. Tema firman Tuhan hari ini adalah penjunan dan tanah liat. Ya, kita mau baca di dalam Roma pasal 9 ayat 20 sampai 21. Roma 9 ayat 20 sampai 21. Saya akan bacakan Roma 9 ayat 20 sampai 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Ayat 21. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sadar diri. Kita ini siapa? Kita itu hanya debu tanah. Ya, kita itu adalah debu karena manusia diciptakan dari debu. Kemudian ayat 20 katakan, siapakah kamu hai manusia? Siapa? Mari kita tahu diri. Mari kita sadar diri, siapakah kita ini? Seberapapun kekayaan kita, seberapapun hebatnya kita, tetapi kita mau tahu diri, siapakah kamu hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Kalau kita sebagai tanah liat itu hanya diam. Tanah liat itu tidak bisa protes. Tanah liat itu tidak bisa membantah apa yang tukang periuk mau. Apakah kita dijadikan sebuah hiasan yang indah dan diletakkan di sebuah kerajaan, atau kita hanya berada di dapur? Tetapi sama-sama kita mempunyai guna. Tetapi kalau tanah liat itu tidak dibentuk oleh penjunan, maka dia namanya tetap tanah liat. Tetapi tanah liat itu kalau sudah dibentuk oleh penjunan, dibentuk oleh tukang periuk, maka dia akan menjadi bejana. Atau dia akan menjadi benda yang lain, yang ada gunanya, yang berguna. Ya, sekali lagi kita ini orang-orang percaya itu adalah tanah liat. Dan tanah liat itu tidak punya hak mutlak atas dirinya. Orang percaya itu sudah menjadi milik Allah dan Allah yang akan mengerjakan. Rasul Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang ada di dalamku. Tanah liat ini harus manut, harus menurut, harus mengerti, tidak boleh protes. Kita mau dijadikan apa? Tetapi tukang periuk dia tahu
kita mau dijadikan yang terbaik. Ya. Tukang periuk itu sangat mengerti kita cocoknya dijadikan apa, kita layaknya dijadikan apa. Masing-masing kita mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Ya, saya hamba Tuhan. Kadang-kadang ada hamba-hamba Tuhan yang mengeluh atau yang mengatakan, itu enak hamba Tuhan di kota. Wow, enak sekali hidupnya di kota. Kami di desa, kami di tempat yang minus. Tapi kita tidak boleh protes kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Coba bayangkan kalau hamba Tuhan itu ada di kota semuanya, terus yang melayani di desa siapa? Coba kalau tanah liat itu tempatnya di kerajaan terus yang di tempat di rumah-rumah biasa siapa? Kita masing-masing punya fungsi yang berbeda-beda. Tukang periuk tahu persis kemampuan kita di mana. Saya sendiri melayani di desa kecil di Wonorejo, sudah kecamatan desa lagi. Tetapi saya bangga, saya senang menjadi pelayan Tuhan walaupun saya harus melayani jemaat yang sedikit di desa. Tetapi saya bangga, ada predikat saya hamba Tuhan, itu suatu predikat yang luar biasa. Suatu predikat yang sangat-sangat membanggakan saya. Saya pernah jadi guru, tetapi saya tidak sebangga sekarang ini saya menjadi hamba Tuhan di desa yang kecil. Tuhan pakai siapa saja menjadi alatnya, sesuai dengan talenta, sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak bisa protes, tidak bisa. Wah, kenapa dia kok jadi gentong besar, kenapa kok aku jadi cobek kecil? No, itu penjunan yang punya hak. Penjunan itu punya kuasa penuh atas kita. Ya, penjunan punya kuasa penuh. The potter has power over the clay. Penjunan itu, tukang periuk itu punya kuasa penuh atas tanah liat. Mau diapakan tanah liat ini? Jadi tidak bisa kita mau sesuka hati kita. Kalau penjunan sudah membentuk tanah liat ini menjadi suatu penjara. Tapi kalau kita bergerak terus, kalau kita nggak mau diem, tadi Nyanyala tadi mengatakan, ku tunggu diam di kakimu, diam, tunggu, manut, menurut apa yang penjunan mau lakukan. Ya, dia 21 kita lihat. Jadi kita tuh hanya tanah liat. Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain yang dipakai guna tujuan yang biasa? Tadi saya sudah katakan bahwa tanah liat ini akan dibentuk. Ada yang diletakkan di kerajaan, ada yang diletakkan di rumah. Ada yang dipakai di tempat-tempat yang mewah, kota-kota besar. Ada juga hamba Tuhan yang dipakai di kota-kota kecil. Itu Tuhan yang punya mau. Tuhan yang punya rencana. Dia adalah penjunan yang agung. Dia tahu persis kita dijadikan apa. Nah, kalau kita mau mengalahkan hak dari tukang periuk, maka kita tidak akan dijadikan apa-apa. Kita bisa bayangkan seorang tukang periuk membentuk sebuah bejana, dia akan melumerkan dulu tanah liat itu, diberi air, dibersihkan kerikilnya. Sakit, saudara. Pada saat kita ikut proses pembentukan itu, sakit rasanya. Ya, sakit rasanya. Kita seolah-olah tidak mampu, kita seolah-olah tidak bisa. Saya teringat pada saat suami saya almarhum dipanggil Tuhan. Saya rasanya tidak mampu mengikuti proses yang sakit demikian. Saya tidak bisa membayangkan apa jadinya kalau saya ditinggal oleh suami saya. Apakah saya bisa tetap melayani Tuhan? Tidak terbayangkan. Proses itu begitu sakitnya.
Penjunan itu akan membersihkan kerikil-kerikilnya yang tidak layak, supaya penjunan itu bisa membentuk tanah liat itu menjadi satu benda yang bagus, yang indah. Kita harus mengikuti prosesnya. Dibakar, supaya bejana itu kuat harus dibakar. Dan saya mengalaminya. Dan puji nama Tuhan, Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada saya, sehingga saya boleh tetap berdiri di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Walaupun Tuhan letakkan saya di sebuah desa kecil, tapi saya bangga menjadi hamba Tuhan. Saya bangga dan saya belajar, belum lulus, saya belajar untuk tetap menurut apa maunya Tuhan. Penjunan itu, tukang periuk itu tidak salah membuat saudara menjadi alatnya Tuhan dengan berbagai-bagai macam talenta. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari penjunan dan tukang periuk ini. Ada satu pelajaran yang baik, satu pelajaran yang indah yang bisa kita ketahui. Coba kita baca di dalam Yeremia 18. Ya, Yeremia pasal yang ke-18 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10. Yeremia 18 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan baca. Ya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Next, ayat yang ke-5. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya ayat yang ke-6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, hai jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya. Ayat yang masih ayat yang ke-6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah pula kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Next, ayat 8. Tetapi apabila bangsa terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Puji nama Tuhan. Kita lanjutkan di ayat yang ke-9. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Next, ayat yang ke-10. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Tukang periuk itu bisa menyesal. Tukang periuk itu bisa bertindak kalau tanah liat itu memberontak. Ya. Kita lihat di ayat yang ke-4 tadi. Ayat yang ke-4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Sampai di sini dulu. Apabila bejana yang dibuatnya dari tanah liat itu rusak. Jadi pada saat kita dibentuk menjadi bejana dan ternyata bejana itu rusak, maka dia kembali lagi membentuk menjadi satu bejana yang baru. Artinya bejana itu akan dihancurkan kembali. Dihancurkan kembali. Itu sakit. Itu proses yang sangat sakit. Tukang periuk akan kembali merombak bejana itu
Dan dia akan membentuk kembali menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tukang periuk, penjunan, itu tahu persis bagaimana keadaan tanah liat yang dibentuknya. Ya, tahu persis. Jadi kalau rusak, kenapa dia rusak? Karena tidak mau diam. Ya, tidak mau dibentuk secara baik-baik, maka dia akan menghancurkan dan membongkarnya kembali dan akan membentuknya kembali menjadi satu bejana yang baik, menjadi satu bentuk yang baik lagi menurut pemandangan Tuhan. Dan di ayat yang kelima dikatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya ayat yang ke-6, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Ini adalah firman Tuhan kepada Yeremia. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ingat, kita adalah Israel rohani. Kita adalah tanah liat yang ada di tangan penjunan itu. Next, di ayat yang ke-7 dikatakan, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakan. Ingat, Tuhan kadang-kadang mengatakan, udah, kamu akan kucabut, kamu akan kurobohkan, kamu akan kuhukum pada kita yang berdosa ini. Ya, Tuhan mengatakan, aku tidak lagi mau memakai kamu, aku akan merobohkan kamu, aku akan mencabut kamu. Tetapi di ayat 8 dikatakan, tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata, demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku tidak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Artinya kalau kita berbalik, kalau kita kembali bertobat, maka ada pengampunan. Dan Tuhan akan membentuk kita seperti bejana yang sudah rusak tadi. Dia akan membentuk kita kembali menjadi suatu bentuk yang lebih indah lagi kalau kita kembali kepadanya, kalau kita bertobat, kalau kita memperbarui tingkah laku kita. Ya, penjunan berhak menghancurkan, tetapi juga berhak menjadikan kembali menjadi bejana yang baru. Next, di ayat yang ke-9, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Ada kalanya Tuhan berjanji, aku membangun dan menanam kamu. Next, di ayat 10, tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Tuhan akan mencabut kembali, akan mencabut janjinya yang manis kalau kita jahat di hadapan Tuhan, kalau kita berontak di hadapan Tuhan, kalau kita tidak mau menurut di hadapan Tuhan, maka kita tidak akan menjadi apa-apa. Kita akan dibuang, kita akan menjadi puing-puing yang tidak ada artinya. Ya. Tetapi kalau kita kembali kepada jalan kebenaran firman Allah, kita kembali menurut apa yang Tuhan mau dengan proses yang menyakitkan itu, maka dia kembali, tangan penjunan itu, tangan tukang periuk itu akan kembali, akan membentuk kita menjadi bejana yang lebih baik lagi. Puji nama Tuhan. Sadar diri kita bahwa kita itu adalah tanah liat. Kita tidak berarti apa-apa. Kita tidak terbentuk menjadi apapun juga. Tidak ada nama yang lain, tetap tanah liat. Tetapi kalau kita menurut kehendak Tuhan, maka tanah liat itu akan berubah nama menjadi bejana. Dan itu sangat berarti, sangat memberkati. Siapkan hati kita, siapkan diri kita untuk mengalami satu proses. Tentu saja proses itu sakit, saudara. Ya. Kita akan dibanting-banting, kita akan dibentuk, ya, kita akan dibakar, kita akan dibersihkan
sehingga kita bersih dan bagus untuk menjadi bejana, untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Kalau kita menurut, ada janji-janji Tuhan kepada kita. Mari kita lihat janji Tuhan yang pertama, Yesaya 42 ayat yang ke-6. Yesaya 42 ayat yang ke-6. Ya, kita akan baca Yesaya 42 ayat yang ke-6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Puji nama Tuhan. Ada banyak anak-anak Tuhan yang tidak mau dibentuk, sehingga dia tidak bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi orang yang mau dibentuk, Tuhan berkata, aku telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Jangan khawatir, Tuhan tetap memegang tangan kita. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Saya berharap kita semuanya bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Kita, di mana kita hidup, di mana kita tinggal, hendaklah kita menjadi terang bagi daerah di sekitar kita. Kita menjadi panutan, kita menjadi contoh, karena kita sudah dibentuk dengan tangannya. Dan kita tidak perlu takut karena dia memegang tangan kita, memberi kekuatan kepada kita. Sama seperti keadaan saya, kalau saya boleh saksikan, bahwa Tuhan terus memegang tangan saya. Saya tidak lelah mengangkat tangan di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memegang tangan saya dan membentuk saya untuk menjadi alatnya. Dan sampai hari ini Tuhan masih memberikan kekuatan. Walaupun saya sudah 5 tahun ditinggalkan oleh almarhum suami saya, tetapi semakin hari Tuhan semakin memulihkan saya, semakin hari semakin meningkatkan karyanya di dalam kehidupan saya. Saya berharap bahwa jemaat yang mendengarkan saat ini, dimanapun berada, Tuhan akan pakai Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menjadi alatnya Tuhan. Asalkan kita mau masuk di dalam proses untuk menjadi suatu alat, menjadi bejana kemuliaan Allah. Puji nama Tuhan. Dan yang kedua, kita lihat di dalam Yesaya 43 ayat 1. Yesaya 43 ya. Saya mau baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 3 ya. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ayat yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ayat yang ketiga, next. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Dia yang sudah menebus kita, dia yang sudah membentuk kita. Bahkan di ayat 1 tadi saya ulangi. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Dia telah menebus kita melalui korbannya di kayu salib. Dia sudah menebus kita menjadi orang-orang yang benar, menjadi orang-orang yang layak. Sehingga kita dipakai Tuhan kemanapun kita pergi, kita akan dijadikan menjadi alat yang berguna. Ya. Kita akan dijadikan menjadi alat yang berguna. Di ayat 2 dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air,
Aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Artinya dalam kesulitan apapun, di dalam situasi apapun, dia akan ada beserta dengan kita. Jangan takut untuk menjadi sinarnya Tuhan. Jangan takut untuk menerangi bangsa-bangsa, karena kita dibela Tuhan, kita disertai Tuhan. Bahkan kita ini sudah dijadikan menjadi bejana yang mulia. Dimanapun Tuhan mau meletakkan kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya tahu bahwa pembentukan ini sangat sakit. Proses pembentukan ini sangat berat, tetapi hasilnya adalah mencapai hasil yang sangat mulia. Kita akan menjadi saksinya Tuhan. Kita akan dibentuk menjadi alatnya Tuhan. Dan inilah yang menjadi harapan kita, bahwa kita menjadi kuat karena Tuhan beserta dengan kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan renungan kita hari ini tidak saya perpanjang, tetapi saya tahu ini akan membekali Bapak Ibu Saudara semuanya, sehingga kita mau mengatakan bagaikan bejana siap dibentuk. Kita siapkan hati kita siapkan hidup kita untuk dibentuk menjadi bejana yang mulia. Kita nyanyikan pujian ini, bagaikan bejana siap dibentuk. Haleluya. Mari kita nyanyi bersama-sama. Haleluya. Ini suatu pengakuan kita di hadapan Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita ulangi pujian ini sekali lagi. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, inilah hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu,
dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Haleluya, haleluya. Inilah hidup kami ya Tuhan. Kami ini sebagai tanah liat, tetapi kami akan menjadi bejana yang indah jika kami menurut kehendak-Mu. Itu sebabnya Tuhan, berikan kami pengertian lebih jauh, sehingga kami tidak berontak dengan apa yang sudah Kau kerjakan, tetapi kami mau menurut Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami boleh menjadi alat-Mu yang luar biasa. Bahkan dimanapun Kau akan letakkan kami Tuhan, kami akan tetap bersama-sama dengan Tuhan. Engkau akan memberikan kekuatan penuh buat kami, sehingga kami mampu melampaui setiap situasi yang ada. Terima kasih Bapa. Bahkan pada saat situasi seperti sekarang ini, yang masih di dalam situasi pandemi corona seperti saat ini Tuhan, Engkau akan memampukan kami Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya untuk tetap menjadi alat-Mu, untuk tetap menjadi bejana yang indah, untuk tetap menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Bahkan kami mampu menjadi terang bagi jiwa-jiwa yang di dalam kegelapan. Terima kasih Bapakku yang baik buat firman Tuhan yang hari ini sangat menegur kami. Biarlah Tuhan, kami boleh belajar untuk duduk di dekat kaki-Mu Tuhan dan menunggu apa yang Engkau mau. Terima kasih Bapakku yang baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang melihat tayangan ini. Engkau memberkati mereka, menguatkan Tuhan, bahkan memampukan mereka untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan untuk negara kami tercinta Indonesia ini, kami tetap berharap Tuhan, Engkau akan memulihkan negara kami ini Tuhan, sehingga kami boleh mengalami suatu kebebasan. Bahkan di dalam mengalami kebebasan untuk beribadah sekalipun Tuhan, sebab banyak anak-anak Tuhan yang rindu untuk datang beribadah di dalam rumah Tuhan. Engkau memberkati setiap tim medis yang menangani pasien-pasien yang ada. Bahkan Engkau akan menumpangkan tangan-Mu buat setiap pasien yang terkena penyakit ini Tuhan. Engkau akan menyembuhkan mereka di dalam nama Yesus, memberikan kesembuhan, dan biarlah negeri ini boleh terbebas dari virus corona yang mengganggu setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapak-bapak pimpinan kami Tuhan, negara Indonesia ini Kau memberikan hikmat sehingga mereka juga mau mengambil kebijakan sesuai dengan perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih, Kau tetap berikan kesehatan kepada kami semuanya, dan biarlah kami boleh tetap di dalam naungan kepasayaan-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tetap berharap kita tetap di dalam lindungan Tuhan, dan saya tetap berharap kita semuanya dapat menjaga diri masing-masing. Kita selalu ikuti protokol dari pemerintah, gunakan masker kemanapun kita berada untuk melindungi, menjaga kita sendiri. Kita diberikan hikmat dan kita harus berhikmat juga. Bukan asal-asalan kita mau kemana-mana, bukan. Tetapi kita punya hikmat. Kita pakai masker, kita sering cuci tangan, kemudian kita menjaga jarak, ya, physical distancing itu harus, dan semua peraturan-peraturan itu, dan tetap stay at home, tinggal di rumah, ya.
Tuhan akan memberkati kita semuanya, Tuhan akan melindungi kita dan memampukan kita untuk melewati hari-hari kita yang seperti sekarang ini. Tetap menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.